Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azrul Afrilana Waludin, mahasiswa semester 6 UIN Sunan Ampel Surabaya, program studi manajemen dakwah. Saya Bagus Ilhaq, mahasiswa Prodi Manajemen Dakwah semester 6 UIN Sunan Ampel Surabaya. Saya Devi Yolanda Oktavia. Saya mahasiswi semester 6 program studi manajemen dakwah UIN Sunan Ampel Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atika Salsabila Sani, mahasiswa semester 6 dengan program studi manajemen dakwah UIN Sunan Ampel Surabaya. Perilaku konsumen adalah sebuah aktivitas di mana seorang konsumen, baik itu individu maupun kelompok, melakukan pencarian produk, pemilihan produk sampai pengevaluasian sebuah produk. Jadi pembahasan mengenai perilaku konsumen ini meliputi dari pra pembelian sampai pasca pembelian. Adapun manfaat dari menerapkan studi perilaku konsumen itu adalah yang pertama, kita akan mengetahui karakteristik masing-masing target konsumen kita. Jika kita sudah menentukan target konsumen kita dari sisi demografis, ada usia muda 20-an sampai usia tua yang 40-an, tentunya masing-masing kelompok tersebut itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda dalam melakukan pembelian. Nah, dengan menerapkan perilaku konsumen, kita akan mengetahui karakteristik tersebut sehingga hasilnya nanti akan bermanfaat pada proses kita merancang produk sampai proses perancangan marketing yang pas. Dan yang kedua, dengan menerapkan studi perilaku konsumen, kita akan bisa merancang sebuah produk yang sesuai dengan keinginan konsumen kita. Data-data yang kita sudah kumpulkan sebelumnya itu akan membantu kita dalam merancang sebuah produk yang pas, yang diinginkan dan yang dibutuhkan oleh konsumen kita. Jadi kita tidak terlalu berspekulasi. Dan yang ketiga adalah untuk menyesuaikan strategi marketing yang pas. Nah, strategi marketing ini kan di zaman sekarang kan cukup banyak ya, melalui digital marketing atau melalui konvensional. Nah, supaya kita tidak terlalu berspekulasi dan mengeluarkan banyak biaya, kita bisa menerapkan studi perilaku konsumen. Kita mengamati bagaimana karakteristik konsumen kita yang sudah kita kumpulkan datanya sebelumnya. Jika contohnya gini, jika kita mau karakteristik konsumen kita tuh suka berbelanja melalui TikTok Shop, nah kita cukup gunakan TikTok Ads saja, aplikasi TikTok saja untuk strategi marketing kita. Kita tidak perlu bermain di platform-platform lainnya seperti Instagram atau YouTube Ads, dan platform-platform lainnya. Tentunya ini kan bisa menghemat biaya kita, jadi marketing kita itu tidak terlalu berspekulasi, tentunya pasti efisien dan efektif. Perilaku konsumen adalah suatu aktivitas seseorang yang berhubungan dengan pembelian, penggunaan, juga pengevaluasian guna memenuhi kebutuhan dan keinginan. Dan manfaat dari perilaku konsumen sendiri salah satunya adalah menentukan strategi marketing yang tepat. Jadi semisal seperti ini, kita bisa melihat ketika konsumen banyak melakukan pembelian di platform TikTok, maka kita bisa memanfaatkan platform TikTok untuk promosi. Jadi kita bisa memfokuskan promosi kita pada platform tersebut. Perilaku konsumen adalah proses seorang pembeli dalam membuat keputusan untuk membeli, menggunakan, serta mengkonsumsi produk atau jasa yang dibeli. Juga termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian dan penggunaan produk atau jasa. Manfaat dalam mempelajari perilaku konsumen adalah kita bisa mengetahui bagaimana karakter setiap pelanggan, karena setiap pelanggan memiliki karakter yang berbeda-beda. Semisal seorang pelanggan memiliki karakter dominan, jadi kita bisa tahu bagaimana cara melayani pelanggan dengan karakter dominan tersebut. Impian saya saat ini adalah saya ingin memiliki rumah sendiri dan ingin memberangkatkan kedua orang tua saya ke tanah suci dan menjadi kebanggaan keluarga. Impian spesial, jujur saya bingung jika disuruh berbicara mengenai impian spesial karena saya bukan tipe orang yang bermimpi setinggi langit seperti kata-kata motivator di luar sana. Saya adalah tipe orang yang bermimpi atau merancang tujuan hidup secara step by step menyesuaikan kapasitas diri saya. Dan ketika saya menentukan sebuah mimpi, saya juga harus pastikan saya tahu jalan untuk mencapai mimpi tersebut. Karena apa? Menurut saya, jika kita menentukan sebuah mimpi tapi kita tidak tahu jalan untuk mencapai mimpi tersebut hanya akan menjadi angan-angan saja di pikiran.
melihat kapasitas diri saya saat ini, mimpi saya adalah lulus di 7 semester, karena ini menurut saya mimpi yang terukur, dan saya tahu jalan untuk mencapai mimpi tersebut sehingga tidak menjadi angan-angan saja. Nanti setelah 7 semester saya akan merancang mimpian spesial lagi, dan saya akan buat video lagi. Saya memiliki impian ingin mendirikan usaha kuliner dan memulainya dari bawah dengan berjualan secara online. Semoga nanti bisa berkembang dan saya bisa mendirikan restoran saya sendiri di berbagai daerah dan membuka lapangan pekerjaan. Saya juga ingin mengumrohkan kedua orang tua saya. Untuk karya, saya dulu pernah mengikuti salah satu lomba karya tulis ilmiah tingkat nasional di Universitas Brawijaya dengan judul karya tulis saya Literasi Digital sebagai upaya kebangkitan UMKM di Indonesia pasca pandemi COVID-19. Jadi waktu itu saya kenapa mengambil judul itu, karena memang pada waktu itu sedang booming-boomingnya literasi digital, dan alhamdulillahnya saya dan tim bisa masuk ke final. Nah, itu salah satu dan awal ketika saya mempunyai tekad dan keinginan untuk bisa berkarya lagi dan membuat karya tulis lagi. Dan alhamdulillah saya juga sedang membuat jurnal bersama Bapak Erlangga Bramayuda, salah satu dosen UIN Sunan Ampel Surabaya, dosen manajemen dakwah juga, dan insya Allah akan segera dipublish di salah satu penyedia jurnal. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai karya saya. Karya saya sendiri, sekarang saya sedang merintis bisnis fotografi, yang mana bisa teman-teman kunjungi di Instagram saya di sini. Oke. Hal ini berkaitan dengan hobi saya juga di bidang foto. Terus di samping itu saya juga menjalin kerjasama dengan seorang sahabat saya, merintis usaha bareng. Itu usahanya berupa bisnis baju thrift, yang mungkin teman-teman sudah tahu ya, untuk sekarang itu bisnis thrift ini sedang booming-boomingnya, seperti itu. Oleh karenanya mungkin teman-teman bisa mengunjungi akun toko kami di Instagram. Nah, ini ya. Pada saat saya SD, saya pernah membuat karya puisi dengan judul Kelinciku, dan pada saat itu saya menjadi juara sekelas, dan mohon maaf saya tidak bisa meng-spill karena puisinya sudah hilang. Dan selanjutnya pengalaman menarik saya selama kuliah di manajemen dakwah, terutama di prodi saya yang awalnya dulu waktu SMA jarang mengikuti lomba. Di manajemen dakwah ini saya bisa semangat untuk mengikuti lomba karya tulis ilmiah seperti itu. Jadi waktu SMA memang saya tidak pernah mengikuti lomba karya tulis. Sejak kuliah di manajemen dakwah, alhamdulillah saya bertemu dengan orang-orang hebat, Pak Erlangga Bramayuda, Bapak Ilham, yang bisa mensupport anak didiknya untuk bisa berkarya lebih jauh lagi seperti itu. Dan selain itu saya juga bisa bertemu dengan orang-orang hebat seperti Prof. Ali Aziz dan Pak Kaprodi, Pak Arif. Pengalaman menarik saat saya kuliah di manajemen dakwah tentunya sangat banyak. Terlebih saya adalah anak lulusan STM yang dulunya mengambil jurusan teknik pengelasan kapal, yang mana sekolahnya itu berhubungan dengan mesin las, mesin gerenda, besi, dan alat-alat berat lainnya. Tiba-tiba berpindah haluan ke manajemen dakwah yang mata kuliahnya itu beberapa mata kuliah itu berhubungan dengan Al-Quran dan hadis dan hafal-hafalan ayat-ayat di semester 1 seperti itu. Jadi saya harus belajar mulai dari nol, belajar sesuatu di luar kompetensi saya sebelumnya, dan alhamdulillah saya bisa bertahan sampai saat ini, dan semoga bisa lulus tahun depan. Dan pengalaman menarik selanjutnya adalah saya bisa bertemu dengan banyak teman-teman yang dari berbagai daerah, berbagai macam latar belakang,
yang itu merupakan hal baru bagi saya yang sudah lama tinggal di lingkungan yang homogen. Pengalaman yang saya dapat selama kuliah di UIN Sunan Ampel, saya mengikuti organisasi mahasiswa. Di situ saya belajar banyak hal tentang bagaimana menjadi seorang pemimpin, dan saya di situ juga mendapatkan banyak relasi. Ya, dan selanjutnya untuk tokoh idola saya tidak jauh-jauh, saya sangat mengidolakan kedua orang tua saya, bagaimana beliau mendidik saya dan adik saya, bagaimana beliau menjadi panutan, dan semoga ketika saya menjadi orang tua nanti saya bisa seperti kedua orang tua saya, seperti itu. Idola saya yaitu Firsa Besari, yang mana seorang Firsa Besari ini adalah sosok musisi, sosok pegiat alam, juga seorang penulis. Artinya di sini tokoh Firsa Besari sendiri ini suatu ketika itu dia berkelana itu selama 6 bulan. Nah, berkelananya ini awalnya dia suatu ketika itu merasakan patah hati, dan ia justru ingin menghilangkan rasa patah hati tersebut, ya dengan melakukan suatu perjalanan. Harapannya dengan ia melakukan suatu perjalanan tersebut, itu ia bisa melupakan semua rasa sakit, terutama rasa galauan itu ya. Nah, kok ternyata dari hasil perjalanan tersebut, ia itu berhasil menuliskan buku yang mana dalam karangannya ada satu buku yang mengenang saya, yaitu buku Garis Waktu, yang mana di dalamnya itu banyak mengenai tentang hal-hal baru yang ia jumpai sewaktu ia melakukan perjalanan, banyak pembelajaran hidup yang mana dapat menginspirasi pembaca tentunya, seperti itu. Dan harapan saya ke depan itu juga saya memimpikan hal tersebut, cuman mungkin bedanya dalam titik galauannya. Mungkin tadi Firsa Besari itu dalam titik galauan akhirnya dia berkelana. Mungkin dari saya sendiri ingin memimpikan suatu saat nanti saya akan melakukan suatu perjalanan yang mana saya yakini perjalanan tersebut pastinya akan ada banyak hal baru yang didapat, banyak hal baru yang akan dipelajari, yang pastinya akan saya jumpai. Dan dari hal tersebut saya berkeinginan untuk mengenang berbagai peristiwa dalam sebuah karya yang akan saya tuliskan nantinya. Mudah-mudahan bisa terkabul ya. Dari salah satu hobi saya memfoto juga, hobi saya juga sering juga menulis, seperti itu. Jadi impian terbesar saya nantinya suatu saat nanti saya akan menghasilkan suatu karya tulisan dalam sebuah buku. Tokoh idola saya atau tokoh favorit saya adalah tokoh fiksi di serial anime Naruto, yaitu Nara Shikamaru, yang merupakan sosok pemuda cerdas dari klan Nara, yang bisa dibilang dia itu ketua karakternya desa Konoha. Karena ketika teman-temannya yang lain masih genin, dia itu sudah chunin sendiri dan dipercaya untuk memimpin teman-temannya. Yang saya suka dari Shikamaru itu yang pertama adalah kecerdasan dan ketenangannya. Shikamaru itu ketika bertarung, dia percaya bahwa tidak bisa mengandalkan emosi dan kekuatan fisik saja, tapi diperlukan dengan kecerdasan dan ketenangan. Hal itu terbukti bahwa dia memenangi beberapa pertarungan yang berat seperti melawan Hidan dan Tayoya, itu tidak mengandalkan kekuatan fisiknya, tapi mengandalkan kecerdasan dan ketenangannya. Tentunya hal ini cocok jika diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ketika kita menghadapi masalah, kita itu tidak melulu emosi dan melakukan tindakan negatif, tapi kita yang perlu kita lakukan adalah bersikap tenang supaya pikiran kita jernih. Dan ketika pikiran kita jernih, kita bisa membuat strategi yang pas untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan yang kedua yang saya suka dari Shikamaru ini adalah cara dia menikmati hidup. Dia ini cukup santai dalam menikmati hidupnya, karena dia tahu dia hidup di dunia ninja yang tidak pasti. Sekarang tenang, besok tiba-tiba perang lalu meninggal. Maka mimpi dia itu cukup sederhana.
dia ingin menjalani profesinya sebagai ninja secara maksimal, hasil dari kerjanya tersebut itu nanti ditabung, dan tabungan tersebut itu nanti dibuat nikah. Dan ketika nikah dia ingin punya 2 anak, 1 cowok 1 cewek. Dan ketika yang cowok mapan dan yang cewek sudah dilamar oleh seseorang, dia itu memutuskan untuk pensiun dari dunia ninja dan menikmati sisa hidupnya untuk bermain shogi. Nah, cara Shikamaru menikmati hidup ini cocok dengan saya saat ini, yang mana ketika saya sudah merancang beberapa tujuan hidup di tahun 2019, tiba-tiba ada corona yang diajar oleh corona selama 2 tahun, dan ketika video ini dibuat ada virus lagi yang bernama hepatitis yang tidak diketahui etiologinya. Saya jadi berkaca dari cara Shikamaru menikmati hidup. Saya sekarang cukup menjalani hari-hari saya secara maksimal, yang penting saya bisa survive dan tidak merepotkan orang lain. Harapan terbesarku semoga orang tua aku masih ada ketika nanti aku sukses. Dan untuk kalian, hadapi segala rintangan dan jangan mudah menyerah, karena ketika kalian masih memiliki harapan, maka disitulah kalian masih memiliki masa depan. Harapan saya kepada teman-teman sekalian adalah tetap waras menjalani hidup di masa-masa krisis seperti ini. Kita sudah 2 tahun diajar oleh virus corona. Alhamdulillah sekarang sudah recovery, tapi saat video ini dibuat kita sudah kedatangan virus lagi, virus hepatitis yang tidak diketahui etiologinya. Jadi harapan saya untuk teman-teman yang mempunyai mimpi tinggi, semoga bisa tercapai dan membantu banyak orang. Tapi untuk teman-teman yang mempunyai mimpi sederhana, bisa sekedar bisa survive dan tidak menyusahkan orang lain juga tidak masalah. Yang penting kita semua tetap